Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para tamu undangan serta hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berjumpa pada siang hari ini di Auditorium Perpustakaan Nasional untuk bersama-sama menyaksikan pertunjukan Tembang Alit Kartini, tribute untuk 1 abad Ibu Rahmi Hatta. Hadirin, Tembang Alit adalah karya solo piano yang sangat khas dari Bapak Jaya Suprana, menggambarkan kemampuan beliau memadukan idiom musik barat dengan rasa musikal Nusantara secara halus dan reflektif. Tembang ini diciptakan pada tahun 1984. Komposisi dibuat untuk digunakan sebagai pengiring pembacaan surat-surat Kartini yang ditulis antara tahun 1899 hingga 1903. Ini merupakan periode yang sangat penting yang merekam pemikiran perjuangan dan kegelisahan intelektual Kartini tentang pendidikan, emansipasi, dan peran perempuan. Surat-surat ini akan dibacakan oleh para perempuan masa kini dari berbagai latar belakang, termasuk para tokoh perempuan Indonesia. Pembacaan surat-surat Kartini akan dibagi ke dalam 5 babak. Babak ke-1 mengisahkan pergulatan batin Raden Ajeng Kartini melalui surat-suratnya kepada Nona Stella yang membuka cakrawala pemikiran tentang kebebasan, pendidikan, dan masa depan perempuan. Dari lembar-lembar surat tersebut tumbuh harapan dan tekad Kartini untuk melanjutkan pendidikan HBS, sebuah impian besar di zamannya. Surat-surat tersebut akan dibacakan oleh Gendis Siti Hatmanti Soeharto, BSc, Happy Farida Jarot, Dr. Randa Halida Nuriyah Hatta, MA, Heti Andika Perkasa, SH.MH. Dan untuk babak kedua akan mengisahkan tentang perjalanan Kartini dalam masa pingitan. Sebuah fase yang sangat membatasi geraknya secara fisik, namun justru memperkaya dunia batin dan pemikiran Kartini. Dalam keterbatasan, Kartini menyalakan cahaya pemikiran yang kelak menginspirasi banyak generasi. Pembacaan surat akan dilakukan oleh Sandy Dede Yusuf, Sarjana Teknik, Evi Amir Syamsuddin, BA SH, Nani Hadi Cahyanto, Sarjana Hukum, dan Asya Smaradara. Selanjutnya pada babak ketiga dihadirkan Kartini sebagai seorang impresario, sosok yang begitu mencintai dan menghidupi seni, khususnya keindahan musik gamelan. Ia tidak hanya berpikir tentang kemajuan, tetapi juga merawat akar budaya bangsanya. Suasana pada babak ketiga akan diperkaya dengan penampilan bedayan Tembang Alit yang berpadu dengan komposisi karya Jaya Suprana, menghadirkan nuansa lirik agung dan penuh perunungan. Para penari bedayan dibawakan oleh Dejarina De Larasati,
Ria Wulandari, Rini Indiaswari, Reni Ajeng, Santi Peters, dan Sendang Wangi. Pembacaan surat dibacakan oleh Inti Nusantari Subagio dan Dokteranda Dewi Sulastri. Babak keempat menuturkan semangat Kartini dalam dunia pendidikan, termasuk perkenalannya dengan Tuan Abendanon dan Tuan Van Kool yang membuka jalan bagi cita-citanya. Ia bermimpi menjadi seorang guru dan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Sebuah harapan besar yang tak sempat terwujud, namun tetap hidup dalam gagasan dan perjuangannya. Pembacaan surat akan dibacakan oleh Ayu Heni Rosan, Dr. Emi Wiranto, Diah Kusuma Wardani Wijayanti, Sarjana Sosial M.Hum, Inaya Wulandari Wahid. Sedangkan pada babak kelima mengisahkan momen penting dalam kehidupan Kartini saat ia menerima pinangan Bupati Rembang. Di tengah persiapan pernikahan tersimpan pergulatan batin antara harapan pribadi dan realitas sosial yang harus dihadapinya dengan keteguhan hati. Pembacaan surat pada babak kelima akan dibacakan kembali oleh Sandy Dede Yusuf, Sarjana Teknik, Ike Nirwan Bakri, dan Gendis Siti Hatmati Soeharto, BSc. Selanjutnya kami pun ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sponsor yang telah mendukung terlaksananya pertunjukan pada hari ini. Untuk itu mari kita berikan aplaus untuk Yayasan Sekar Ayu Jiwanta, Amero Jewelry, Yayasan Second Chance Foundation, Vitu Indonesia, Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan juga kepada media partner eksklusif kami, Majalah Prestis, dan tentu saja kepada seluruh donatur yang telah mendukung kegiatan literasi oleh Yayasan Hatta serta pelestarian seni budaya tradisional melalui Festival Bedayan pada tanggal 8 Agustus 2026 mendatang. Baiklah hadirin, mari kita saksikan bersama tembang Alit Kartini, tribute 1 abad Ibu Rami Hatta. Selamat menyaksikan.
pada tahun 1899 saat berusia 20 tahun. Kartini memasang sebuah iklan dalam sebuah majalah di negeri Belanda, The Hollandsche Lily, di mana dia memberitahukan bahwa Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Jepara, usia 20 tahun, ingin berkenalan dengan teman pena wanita untuk saling surat menyurat. Yang dicari adalah seorang gadis dari Nederland yang usianya sebaya dan mempunyai perhatian banyak terhadap zaman modern serta perubahan demokratis yang sedang berkembang di mana-mana di Eropa. Iklan ini mendapat reaksi dari Stella Sahandelaar yang tinggal di Amsterdam, 5 tahun lebih tua dari Kartini. Lalu Kartini membalas surat Stella tertanggal 25 Mei 1899. Sejak saat itu Kartini menulis dan menerima banyak surat sampai menjelang kematiannya. Kartini menulis surat hampir 184 surat. Surat terbanyak adalah untuk Nyonya Abendanon. Kurang lebih 96 surat. Kartini menganggap Nyonya Abendanon seperti ibu kandungnya. Dalam pementasan tembang alit Kartini ini, kami hanya membawakan sebagian kecil saja dari surat-surat Kartini. Selamat berbagi kisah. Stella, sekarang saya hendak menceritakan beberapa hal tentang diri saya sebagai perkenalan. Saya adalah anak perempuan sulung, atau lebih tepatnya putri kedua Bupati Jepara. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki dan perempuan. Kelimpahan yang luar biasa, bukan? Almarhum kakek saya, Pangeran Aryo Condronegoro dari Demak, yang sangat menyukai kemajuan, adalah bupati pertama di Jawa Tengah, yang membuka rumahnya untuk tamu dari seberang lautan, yaitu peradaban barat. Semua putra-putranya telah mengenyam pendidikan di Eropa, mewarisi atau telah mewarisi dari ayah mereka. Kebanyakan saudara sepupu saya atau kakak laki-laki saya telah tamat dari HBS, yaitu lembaga pendidikan tertinggi yang kami miliki di sini, di Hindia. Kami, sebagai anak-anak perempuan yang masih terikat pada adat istiadat lama, hanya boleh mendapat sedikit manfaat dalam pendidikan. Bahwa kami yang setiap hari harus meninggalkan rumah untuk sekolah, itu sudah merupakan suatu pelanggaran yang besar terhadap adat tata krama dan kebiasaan di negeri kami. Dan satu-satunya lembaga pendidikan di kota kecil kami hanyalah untuk orang-orang Eropa.
Stella, saya ingin berkenalan dengan gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan cepat, tegap, riang, dan gembira, penuh semangat dan perasaan hangat. Gadis yang selalu tidak bekerja untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri saja, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja demi kebahagiaan sesama manusia. Hati saya menyala-nyala karena semangat yang menggelora akan zaman baru. Sejak saya masih kanak-kanak, ketika kata emansipasi belum ada maknanya, belum ada artinya di telinga, bahkan tulisan serta karangan yang membahasnya masih jauh di luar jangkauan saya, timbullah dalam diri saya suatu keinginan yang berangsur-angsur tumbuh, yaitu keinginan akan kebebasan dan kemerdekaan untuk berdiri sendiri. Pada suatu hari, saat bermain-main di sekolah Belanda, di sebuah tempat kecil di Jepara, di halaman sekolah, di bawah pohon waru yang berbunga kuning bermekaran, gadis-gadis tinggi dan kecil berkelompok-kelompok tak beraturan, menciptakan suasana yang nyaman, akrab, di atas permadani rumput hijau nan empuk dan halus. Hari itu panas sekali, tidak ada yang bermain-main. Ayo let's see, ceritakan dan bacalah sesuatu. Bujuk seorang gadis berkulit coklat yang tidak hanya dengan warna kulitnya, tetapi juga pakaiannya menunjukkan gadis bumi putra. Seorang gadis berambut pirang bersandar malas pada pohon waru dan membaca buku dengan rajin, mendongak dan berkata, "Ah, tidak, saya ingin belajar bahasa Perancis saya dengan baik." Itu kan dapat kamu lakukan di rumah, karena itu bukan tugas dari sekolah. Ya, tetapi kalau saya tidak belajar bahasa Perancis saya dengan baik, 2 tahun lagi saya tidak diizinkan untuk pergi ke negeri Belanda. Dan saya ingin sekali menjadi guru. Saya ingin sekolah guru. Jika saya kelak tamat sebagai guru, saya mungkin akan ditempatkan di sini. Dan saya akan berada di depan kelas, bukan lagi duduk di ruang kelas. Tetapi, katakanlah nih, kamu tidak pernah memberitahu kepadaku
kamu kelak ingin menjadi apa? Sepasang mata besar terbelalak memandang pembicara kecil dengan heran. Katakanlah sekarang. Anak Jawa itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan singkat, "Saya tidak tahu." Ya, tidak. Ia benar-benar tidak tahu. Ia tidak pernah memikirkan hal itu. Pertanyaan temannya itu, anak kulit putih, ternyata meninggalkan kesan yang mendalam pada dirinya. Kamu kelak ingin jadi apa? Ia berpikir dan merenungkannya, sampai kepalanya yang kecil itu menjadi lelah. Tindakan pertama ketika ia sampai di rumah adalah menemui ayahnya untuk menanyakan pertanyaan yang mengganggu perasaan hatinya. Akan jadi apakah saya kelak? Ayahnya tidak mengatakan sesuatu apapun, hanya tertawa dan mencubit pipinya. Tetapi anak itu tidak mau pergi dan merengek memohon jawaban. Seorang kakak laki-laki yang mendengar pertanyaan adiknya itu datang mendekati. Harus jadi apakah gadis-gadis? Ya, sudah tentu jadi Raden Ayu. Anak perempuan itu pun puas dan bergegas pergi dengan gembira. Raden Ayu, Raden Ayu, Raden Ayu. Diulang-ulanginya beberapa kali pada dirinya sendiri. Apakah Raden Ayu itu? Pertanyaan baru itu membuatnya tidak tenang. Ia terus memikirkan dua kata itu. Raden Ayu. Kelak, ia harus jadi Raden Ayu. Ia memandang sekeliling, melihat dan berhubungan dengan banyak Raden Ayu. Dan sejak itu ia mencurahkan perhatiannya dan mempelajarinya. Dan apa yang ia ketahui dari kehidupan perempuan-perempuan itu membangkitkan dalam hatinya semangat perlawanan terhadap keraden Ayuan, yaitu sebuah aturan kuno selama berabad-abad yang selalu dijunjung tinggi. Seorang perempuan harus menikah, harus menjadi milik seorang laki-laki tanpa bertanya apa, siapa, dan bagaimana. Ketika gadis itu
memasuki usia 12,5 tahun, tibalah waktunya dia mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan masa kecilnya yang lincah. Selamat tinggal bangku sekolah. Ia dipandang sudah cukup dewasa untuk pulang. Tunduk pada kebiasaan negerinya yang memerintahkan anak-anak perempuan muda tinggal di rumah, hidup dalam pengasingan, sampai tiba saatnya seorang laki-laki datang untuk menikahinya. Ia tahu, benar-benar tahu, bahwa dengan tertutupnya pintu sekolah, maka banyak hal yang dia sukai tertutup untuknya, terutama berakhirnya pelajarannya. Nafsu belajarnya sangat besar. Ia memohon kepada ayahnya untuk diizinkan pergi ke Semarang untuk bersekolah di HBS. Ayahnya membelai-belai dan mengelus-elus kepalanya yang hitam kecil. Jari ayahnya menyibakkan rambut-rambut yang berantakan dari dahi si kecil. Perlahan tapi pasti ayahnya menjawab, "Tidak." Gadis itu melompat. Ia tahu, benar-benar tahu arti tidak yang diucapkan oleh ayahnya. Dia lari masuk ke kamar, ke kolong tempat tidur, dan dia menangis terseduh-seduh. Pernah suatu hari gurunya bertanya, apakah dia tidak ingin pergi dengan Lesti ke Belanda untuk melanjutkan sekolah. Terdengar suara tertahan dari bibir yang gemetar. Jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Apakah saya mau? Tanya saya.
Ayah saya, apakah saya boleh? Pintu sekolah tertutup di belakangnya. Dan rumah orang tua menerimanya dengan hangat. Rumah ini besar dan luas sekali halamannya. Tetapi pagar tembok yang mengelilinginya juga tinggi dan tebal. Dan ruang persegi 4 yang tertutup itu selanjutnya menjadi dunianya, menjadi alam semestanya. Meskipun indah dan luas sangkar itu, tetapi bagi burung yang ada di dalamnya, sangkar itu tetaplah sebuah kurungan. Berlalulah sudah masa mudanya yang indah. Berlalulah sudah kegembiraannya dalam masa kanak-kanaknya. Ia masih merasa seperti anak kecil. Dan memang ia begitulah adanya. Tetapi adat menempatkannya tanpa ampun sebagai orang dewasa. Kehidupan yang membosankan dan selalu sama akan dimulai untuknya. Hari demi hari dengan kesibukan yang sama, dengan lingkungan yang sama, bahkan dengan orang-orang yang sama pula. Hidup yang menjemukan itu akan terus berlanjut. Bahkan lebih membosankan dan lebih monoton lagi. Dengan keinginan yang besar sekali, ia sering memperhatikan adik-adiknya. Ketika mereka bersenjatakan batu tulis dan buku, keluar rumah, pergi ke candi ilmu, guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Sementara ia harus melanjutkan sendiri pelajarannya. Tetapi sadar bahwa belajar tanpa seorang guru betapa sia-sianya. Dengan menghela nafas panjang, disimpannya buku pelajarannya itu. Tetapi anak muda itu tidak dapat tawakal. Di dalam kepala dan hatinya yang bodoh itu, ratusan pikiran yang menggelora dalam kegelisahan. Ia merasa sangat kesepian di tengah orang-orang banyak yang hidup bersamanya.
Bila hati sedang bersedih, ia hanya dapat menemukan hiburan dari sahabatnya yang tak pernah bergerak, buku-buku. Ia gemar sekali membaca, dan kini kesenangannya terhadap bacaan sudah menjadi bagian hidupnya. Apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, ia segera memegang buku atau surat kabar. Ia membaca semuanya yang tertangkap oleh bola matanya, bercampur antara yang baik dan yang buruk. Banyak sekali buku yang dinikmatinya, buku yang tak terkatakan bagusnya, yang membuat dapat melupakan semua kesedihan dalam hidupnya. Ia menghayati sepenuhnya semua yang dibacanya, dan tidak kekurangan bacaan. Ia cukup mengulurkan tangannya dan meraih dalam kotak bacaan yang ia tidak selalu mengerti semua yang dibacanya. Tetapi ia tidak putus asa. Karena itu ia selalu mencari kata-kata yang belum diketahuinya. Lalu ditanyakan kepada kakak kesayangannya, apabila kakaknya ini pulang. Dan kakaknya selalu dengan senang hati membantu adiknya. Gembiranya memuncak. Kalau kemudian ternyata bacaan itu tidak hanya memberi kenikmatan, tetapi juga pelajaran yang tidak terhingga banyaknya. Aduh, sekiranya ayahnya yang tercinta, kakaknya yang setia, dan buku-bukunya tidak ada, mungkinkah ia dapat mengatasi tahun-tahun yang suram itu? Ia pasti binasa oleh berbagai kesedihan yang amat berat menekan jiwa dan kehidupannya yang masih muda. Buku-buku memberi makan jiwanya yang lapar. Ayah dan kakaknya memuaskan lapar hatinya yang mendambakan cinta. Pada umur 16 tahun, untuk pertama kalinya saya melihat dunia luar. Alhamdulillah, saya boleh meninggalkan penjara saya sebagai orang bebas dan tidak terikat kepada seorang suami yang dipaksakan kepada saya. Setelah 6 bulan, untuk kedua kalinya saya melihat dunia luar kembali. Sudah itu menyusul berturut-turut berbagai peristiwa yang makin lama
semakin banyak mengembalikan kepada kami gadis-gadis kebebasan yang terlepas. Dan tahun yang lalu dengan penobatan ratu muda kita, orang tua kami secara resmi mengembalikan kebebasan itu kepada kami. Pertama kalinya dalam hidup, kami diperkenankan meninggalkan kota kediaman kami dan ikut pergi ke ibu kota untuk menghadiri semua perayaan yang diselenggarakan di sana sebagai penghormatan kepada si ratu. Tetapi saya tidak puas. Sama sekali saya belum puas. Lebih jauh, selalu lebih jauh yang saya kehendaki. Bukan perayaan, bukan bersuka-sukaan. Yang saya inginkan, yang menjadi tujuan keinginan saya adalah kebebasan. Saya ingin bebas agar saya boleh dapat berdiri sendiri. Tidak perlu bergantung pada orang lain. Agar tidak harus menikah. Tetapi kami harus menikah. Harus. Tidak menikah adalah dosa yang paling besar bagi perempuan Islam. Aib yang paling besar yang ditanggung seorang gadis Bumi Putra dan keluarganya. Dan mengenai pernikahan di sini, ajab sengsara masih merupakan ungkapan yang terlalu halus untuk itu. Cinta. Apa yang kami ketahui tentang cinta di sini? Saya tidak akan, sama sekali tidak akan dapat jatuh cinta. Untuk mencintai seseorang, menurut pendapat saya, harus ada hormat dulu. Dan saya tidak dapat menghormati pemuda Jawa. Bagaimana saya dapat menghormati seseorang yang sudah menikah dan sudah menjadi bapak, yang apabila sudah bosan kepada ibu anak-anaknya, bisa membawa perempuan lain ke dalam rumahnya dan mengawininya secara sah sesuai hukum Islam. Itu bukan dosa, bukan pula aib. Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki menikah dengan 4 orang sekaligus. Meskipun hal ini 1000 kali tidak boleh disebut dosa, menurut hukum dan ajaran Islam, selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan semua manusia menderita, saya anggap sebagai dosa.
dosa ialah menyakiti makhluk lain, manusia atau binatang. Dan dapatkah kamu bayangkan siksaan yang harus diderita seorang perempuan jika suaminya pulang bersama perempuan lain sebagai saingannya yang harus diakuinya sebagai istri yang sah? Mengertikah kamu sekarang apa sebab saya teramat benci pernikahan? Nyonya, kami mendapat tamu dari Batavia yang dengan senang hati dan jiwa mencintai seni rakyat kami bersedia dan mampu melakukan banyak hal untuk kepentingan kesenian itu sendiri. Mereka adalah anggota pengurus Oost and West di Hindia Belanda yang menjelang Sinterklas ingin memiliki etalase toko benda-benda seni dan kerajinan pribumi, dan ingin sekali agar seni rakyat Jepara terwakili dengan baik. Persiapan pemeran itulah yang dengan senang hati ingin kami lakukan, yang menjadi alasan mengapa sejak lama saya tidak berbicara lagi dengan teman-teman di Prinsenhagen, sebuah kota kecil dekat Den Haag. Suami Nyonya akan memberitahu Nyonya nanti betapa tingginya seni ukir kayu dan tekstil di sini.
adalah suatu kebanggaan bagi kami untuk dapat turut membantu dan memperkenalkan kesenian rakyat kami ini. Sungguh suatu hak istimewa yang besar bagi kami untuk menjadi perantara dan dapat mengantar beberapa ungkapan jiwa rakyat kami dapat menemukan jalan baru ke dunia luar, yaitu melalui benda-benda seni. Benda-benda seni itu pasti akan membuat kekaguman dan penghormatan terhadap keterampilan pembuatnya yang sangat sederhana, yaitu orang Jawa yang diremehkan. Apabila seorang memperhatikan benda-benda indah ini dan melihat pembuatnya yang amat sangat sederhana dengan alat-alat yang juga sangat bersahaja, pasti akan timbul rasa hormat dan kagum yang mendalam, karena di sini kita berhadapan dengan seniman sejati. Suatu kali ketika kami sedang menikmati benda-benda seni ini, kami bertanya, "Pak, dari mana Bapak dapat mempunyai keindahan ini?" Matanya yang awalnya menunduk ke bawah diangkat dan dipandangnya kami. Dengan malu-malu dari bibirnya yang manis, dia berkata, "Dari dalam hatiku, Bendoro." Stella, gamelan kaca di pendopo dapat bercerita lebih banyak tentang hal itu daripada saya. Gamelan itu melakukan lagu kami bertiga. Itu bukan nyanyian, bukan lagu sebenarnya. Getaran bunyi dan suara amat lemah lembut, tidak tetap, bergetar tak menentu, membumbung tinggi. Beribu-ribu kali saya mendengar dinonjing, tetapi tak ada satu bunyi, satu suara pun yang tertangkap oleh saya. Setelah gamelan berhenti, tiada satu bunyi pun teringat oleh saya. Segala bunyi yang merdu, sedih, yang membuat saya bahagia tak terkatakan. Tetapi sekaligus sedih sedalam-dalamnya. Semuanya lenyap dari ingatan saya.
mendengar tanpa merasa terharu sekali kalau saya mendengar bunyi-bunyi pertama lagu pendahuluan yang bagus itu saja. Saya sudah saya tidak mau mendengar lagu yang menyanyikan hati itu. Tetapi saya harus juga mendengar suara lemah lembut itu yang mengisahkan kepada saya masa yang silam, masa yang akan datang. Dan seolah-olah napas bunyi yang bergetar tarang itu menghembus habis selubung yang menutupi segala rahasia yang akan datang. Dan di dalam hati saya cahaya terang terbit kembali.
Seminggu yang lalu, kami mendapat kunjungan dari Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan beserta istri. Oh Stella, bersukacitalah saya karena Direktur datang kepada saya untuk mendengarkan semua pendapat ayah yang sebentar lagi akan dibicarakan oleh pemerintah, yaitu pendirian sekolah perempuan Bumi Putra. Betapa bahagianya hati saya mengetahui bahwa di Batavia masih ada salah satu petinggi pemerintah yang mempunyai perhatian untuk orang Jawa, terutama perempuan. Kami mendengar Direktur berkata kepada ayah, "Saya sudah berkeliling ke seluruh pelosok Pulau Jawa dan berbicara dengan para bupati. Tuhan sudah memberikan contoh yang baik untuk memberi kesempatan kepada perempuan-perempuan untuk ke sekolah. Bagaimana Tuan? Sekolah gadis apa yang Tuan akan dirikan? Dan di mana?" Oh Stella, betapa telinga dan mata ini bersinar menggelitik dan jantungku berdebar-debar. Aku sangat bahagia sekali mendengar semua ini. Bagaimanapun, akan datang sinar harapan di dunia perempuan kita yang malang dan gelap. Sementara seorang direktur berbicara dengan ayah, istrinya menghampiriku. Dia mengatakan kepada saya tujuan suaminya dan bertanya pendapat saya tentang hal itu. Saya sangat menyukainya. Ini gagasan yang sangat luar biasa dan mulia, Nyonya. Jika gagasan ini dilaksanakan, akan memberikan keberkahan untuk perempuan Bumi Putra. Dan keberkahan ini akan menjadi besar jika mereka diberi kesempatan untuk diberi pelatihan khusus. Berilah pelatihan kejuruan. Lama sekali istri direktur berbicara dengan saya, membahas semua yang akan kita bahas, tentunya soal perempuan. Malam itu, ketika kami ingin berpisah untuk pergi tidur, tangannya menggenggam tangan saya dan berkata, "Sahabatku, kita akan berbicara lagi semua hal ini. Aku akan berjanji untuk menulis surat kepadamu. Berceritalah yang banyak, ceritakan semuanya kepadaku." Oh Stella, apakah aku bermimpi atau aku bangun? Sungguhkah masih ada jalan keluar bagi kami? Bolehkah kami berharap bahwa mimpi kami akan terwujud? Nah, kalau kami tidak boleh ke negeri Belanda, bolehkah saya pergi ke Batavia untuk belajar menjadi dokter?
Jawaban ayah atas pertanyaan ini dapat diringkas sedemikian, bahwa saya tidak boleh lupa saya adalah orang Jawa. Sekarang saya belum mungkin ke arah itu. Mungkin dalam 20 tahun keadaan akan berbeda, tetapi sekarang belum waktunya. Saya akan mengalami kesukaran yang luar biasa, karena saya akan menjadi orang yang pertama. Ayah tidak bisa memutuskan begitu saja. Pertama-tama, ayah harus memikirkan panjang dan lebar. Membicarakan kepada orang dan juga berkonsultasi kepada banyak orang. Kemudian saya bertanya, tetapi jika sekolah perempuan pribumi gagasan Tuan Abendanon jadi berdiri, bolehkah saya menjadi seorang guru? Dan saya mulai menceritakan yang diminta dan dinasehati oleh Nyonya Abendanon kepada saya. Kemudian ayah berkata, itu bagus, baik, kamu boleh melakukannya. Tetapi saya harus dilatih untuk itu terlebih dahulu. Saya harus pergi ke sekolah selama 4 tahun dan belajar dan kemudian menempuh ujian. Tanpa ijazah, saya tidak ingin jadi guru. Dan ayah menyetujuinya, mengabulkan keinginanku. Oh, Bunda, betapa nikmat dan bahagianya rasa hatiku. Saya tidak mengira akan terkabul begitu mudahnya. Ayah yang teramat aku cintai menerima ide dan harapan dan keinginanku tanpa rasa duka. Stella, kami belum pernah merasa begitu bahagia bertemu Tuan Van Kol malam itu. Aku duduk di sampingnya. Lalu dia bertanya, Nona memiliki rencana untuk pergi ke Belanda? Saya membenarkannya. Lalu dia melanjutkan, tetapi sangat sulit bagi Nona untuk kembali setelah itu. Akan sulit bagi Nona jika Nona menikah nanti. Jika Nona pernah ke Belanda, Nona tidak akan bahagia lagi. Jika Nona menjadi istri pejabat Bumi Putra. Lalu aku bilang, Tuan Van Kol, maksud saya pergi ke Belanda adalah untuk belajar di sana. Untuk dididik dalam satu keahlian. Terutama untuk pendidikan. Sehingga ketika saya kembali ke Hindia, saya akan membuka sekolah berasrama untuk anak-anak perempuan pejabat pribumi. Sebab saya ingin mengabdikan diri kepada pendidikan mereka. Dia terkejut menatapku. Itu bagus sekali. Itu cita-cita yang bagus dan tujuan yang mulia. Saya juga berbicara.
agar di semua sekolah diajarkan ilmu kesehatan dan mata pelajaran yang terkait, agar kelak dapat mengajarkannya kembali di sekolah kami. Van Kol bilang, Nona tidak dapat melakukannya di Hindia. Di Eropa sangat mudah. Nona memiliki segalanya. Dan Nona akan menyelesaikannya dalam beberapa tahun. Nona sudah berbicara, menulis, dan membaca dalam bahasa Belanda dengan mudah. Nona harus pergi ke Eropa. Mr. Abendanon telah meninjau cita-cita kami dari segala sudut. Dan ada sesuatu yang sampai sekarang tidak kami perhatikan, sedangkan hal itu penting sekali. Suatu pertanyaan. Bagaimana masyarakat Bumi Putra akan memandang kepergian kami ke negeri Belanda? Kepergian itu akan disoroti dari mana dan sehubungan dengan itu sekolah kami. Apa yang dikatakan orang tentang kami pribadi, bagi kami sendiri bukan apa-apa. Tetapi apa kiranya akibatnya bagi sekolah, dan pasti menjadi apa bagi sekolah, itu tidak pernah kami pikirkan. Karena keberanian kami sebagai anak muda begitu meluap-luap, seolah-olah berani menempuh bahaya seluruh dunia. Dan itu dapat berbahaya bagi perkaranya. Peristiwa-peristiwa yang mengharukan pada saat-saat ayah terbaring dalam sakit, yang menandakan betapa besar kasih sayang ayah kepada kami, menyebabkan kami menangis pedih. Hati kami merana. Tetapi untuk membalikan pikiran kami dari rencana pergi ke negeri Belanda, tidak. Bukankah kami telah meniadakan segala hal ihwal pribadi kami? Bagi kami hanya ada satu macam cinta, yaitu cinta besar dan mendalam terhadap Tuhan dan bangsa kami. Tapi kemudian datanglah Mr. Abendanon dan runtuhlah pendirian kami yang teguh. Secara pribadi, Mr. Abendanon setuju sekali dengan pendidikan di negeri Belanda. Tapi sebagai kawan dia mengatakan, tinggallah di sini. Sepatah kata akan mengabarkan selekas-lekasnya kepada Nyonya tentang perubahan besar dalam nasib hidup saya. Dalam melakukan tugas mulia ini, saya tidak berdiri sendiri sebagai perempuan, tetapi seorang laki-laki yang cakap, mulia, akan mendampingi saya
dalam usaha saya untuk bekerja bagi keperluan bangsa kami. Dalam hal ini, dia sudah jauh lebih banyak usahanya daripada saya. Dia juga sudah berjasa, sementara saya masih harus mulai. Sebenarnya, dia adalah orang yang sangat penyayang dan juga baik hati. Selain dia juga berbudi, tetapi otaknya tajam dan encer. Dia juga sudah pernah ke sana, ke tempat yang sangat didambakan oleh calon istrinya, tetapi tidak diperbolehkan oleh bangsanya, yaitu pergi ke negeri Belanda. Ini adalah perubahan yang amat besar. Saling bantu dan bertukar pikiran antara kami berdua adalah merupakan jalan yang sangat singkat untuk menuju kepada perwujudan cita-cita kami demi keselamatan bangsa kami. Ya, kami memang memiliki banyak kesamaan paham. Nyonya, belum tahukah siapa tunanganku itu? Dia adalah Raden Adipati Joyo Adiningrat, Bupati Rembang. Anak ibu hidup kembali. Ia hidup. Hatinya berpijar-pijar dan bergetar lagi. Bukan sedih yang perih, bukan rasa putus asa yang pahit dan muram yang membuat senar bergetar, melainkan rasa cinta yang berat dan penuh, mendesir-desir dalam paduan bunyi musik di dalam sanubari. Mengapa saya yang tak tahu terima kasih ini mengeluh, sedang saya mempunyai kenyataan kekayaan yang demikian banyak di dalam hati? Kadang-kadang alangkah anehnya, alangkah ajaibnya hidup ini. Ajaib benar bagaimana Bupati Rembang merasa tertarik kepada ayah ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya beberapa tahun yang lalu. Sejak saat itu, dia akrab dan berteman dengan kami dan ayah. Dia berkeinginan bersama istri dan anak-anaknya berkunjung ke rumah kami, hendak berkenalan dengan kami. Keduanya memanggil ayah dengan kata Bapak. Istrinya ingin sekali berkenalan dengan kami. Kasihan, sebelum dapat memenuhi keinginan hatinya, maut merenggutnya. Tak lama sebelum istrinya meninggal, dia bermimpi melihat dirinya sedang berdoa dengan asyiknya.
dan doa yang dipanjatkan dengan mesra kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah agar ia dan Raden Ajeng Kartini menjadi berteman dan demikian untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, nama saya tidak lepas-lepas dari ingatannya. Ibuku tercinta, inilah salam terakhir anak ibu sebagai gadis pada malam penghabisan sebelum hari pernikahannya. Baru saja beberapa jam saya berpose sebagai patung Buddha. Kepala saya agak pening karena bau bunga yang kuat. Besok pukul 5:30 kami akan menikah. Saya tahu siapa yang besok dengan sepenuh hatinya akan ada di dekat saya. Tadi pagi saya terima bingkisan dari Ehenham. Isinya bagus, sesuai dengan harapan saya. Terima kasih sayang mendalam atas kiriman itu. Terimalah salam saya, kekasih. Sampaikan salam saya kepada Tuan dan terimalah pelukan mesra anak kandungmu, Kartini. Hadirin, telah kita saksikan bersama seluruh rangkaian acara Tembang Alit Kartini, tribut 1 abad Ibu Rami Hatta. Selanjutnya akan disampaikan penyerahan penghargaan apresiasi Muri tahun 2026. Untuk itu kami akan mengundang para penampil dari masing-masing babak untuk naik ke atas panggung. Pertama-tama, Gendis Siti Hatmanti Soeharto BSC. Boleh aplausnya yang meriah. Happy Farida Jarot, Dr. Randa Halidah Nuriah Hatta MA, Heti Andika Perkasa SHMH, dan Sandy Dede Yusuf ST. Penyerahan piagam akan disampaikan oleh Bapak Jaya Suprana selaku founder Museum Rekor Dunia Indonesia, didampingi oleh eksekutif produser Ibu Ailawati Sarwono. Ya, hadirin, kita akan menyaksikan penyerahan piagam penghargaan apresiasi Muri
Kartini 2026. Pertama-tama kepada Gendis Siti Hatmati Soeharto, BSc. Berikutnya kepada Ibu Happy Farida Jarot. Selanjutnya, Dr. Anda Halida Nuriyahata MA. Piagam berikutnya akan diberikan kepada Ibu Heti Andika Perkasa, SHMH. Dan tentu saja kepada Sandy Dede Yusuf ST. Setelah ini mohon diabadikan bersama terlebih dahulu. Bapak Jaya Suprana sudah hadir, Ibu Ailawati Sarwono. Ya. Ya. Kami persilakan kepada Pak Jaya Suprana untuk ikut berfoto. Ya. Mohon kesabaran hadirin sejenak. Ya, inilah penghargaan yang telah disampaikan kepada Pak Kartini 2026. Terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana. Kami akan mengundang 5 penampil berikutnya, yaitu Evi Amir Syamsuddin BA SH, Nani Hadi Cahyanto SH, Asya Smaradara, Inti Nusantari Subagio, dan Dr. Randa Dewi Sulatri. Kembali Ibu Ailawa akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Dimohon dengan hormat Ibu Desi, Deputi Kementerian dari Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menyerahkan. Silakan Ibu untuk menyampaikan piagam penghargaan. Pertama-tama pada Ibu Evi Amir Syamsuddin BASH. Selanjutnya kepada Ibu Nani Hadi Cahyanto SH. Berikutnya kepada Asya Smaradara. Inti Nusantari Subagio.
Dan tentu saja Dr. Randa Dewi Sulastri. Setelah ini mohon izin untuk diabadikan sejenak. Iya. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Desi dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk penyerahan yang ketiga, saya mohon Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menyerahkan dengan segala hormat. Ini semua nanti ibu-ibu minta foto, saya nggak tanggung jawab loh ya. Silakan Bapak, kami persilakan untuk tampil dan kami akan mengundang kelima berikutnya. Ayu Heni Rosan SE, Dr. Emi Wiranto, Diah Kusuma Wardani Wijayanti Esos Mhum, Inaya Wulandari Wahid, dan Ike Nirwan Bakri. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andika Perkasa didampingi oleh Ibu Ailawati Sarwono untuk menyerahkan penghargaan kepada Ayu Heni Rosan SE. Dr. Emi Wiranto, Diah Kusuma Wardani Wijayanti Esos Mhum, Inaya Wahid, Ike Nirwan Bakri. Mohon kepada Bapak Andika untuk berkenan diabadikan terlebih dahulu. Sebentar, Bapak Jaya Suprana berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata. Sepatah kata saja. Nah, ini penting. Sebenarnya ada lagi piagam penghargaan yang akan saya serahkan. Tapi sementara sedang kami tulis, jadi belum jadi. Ini yaitu peserta atau pembaca yang baru saja menikah. Ini pengantin baru ya. Oke. Baiklah, selamat kepada Mbak Inaya ya yang baru menikah. Semoga sakinah mawaddah warahmah, dan selanjutnya akan diabadikan bersama terlebih dahulu seluruh penampil.
Bapak Andika Perkasa dan Bu Desi mohon untuk tampil ke depan untuk diabadikan bersama-sama. Bu Desi, monggo. Baik, terima kasih. Dan last but not least, kita harus juga memberi apresiasi kepada pendukung acara pada siang hingga sore hari ini. Tim pemusik kami perkenalkan diwakili oleh Muhammad Iqbal Sidik. Mohon Mas Iqbal. Tim kreatif diwakili oleh Sari Semesta dan sutradara Kang Wawan Sofwan. Ya, akan disampaikan hand bouquet kepada Kang Wawan. Ya, foto bersama Bapak Aminuddin Aziz dari Perpustakaan Nasional. Mohon untuk turut berfoto bersama Pak Aminuddin, silakan. Ya. Ini berkat dukungan dari Perpustakaan Nasional tentunya acara ini dapat terselenggara. Iya, sejenak diabadikan terlebih dahulu. Dan kami akan mengundang para penari bedayan. Para penari ini dari Jaya Suprana School of Performing Arts. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para penari bedayan yang telah membawakan tariannya dengan lemah gemulai. Kembali diabadikan bersama. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara pada siang hingga sore hari ini, yaitu Yayasan Sekar Ayu Jiwanta, Amero Jewelry, Yayasan Second Chance Foundation, Vitu Indonesia, Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan juga kepada media partner eksklusif kami, Prestige. Tentunya terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mendukung kegiatan literasi oleh Yayasan Hatta serta pelestarian seni budaya tradisional melalui Festival Bedayan pada tanggal 8 Agustus 2026 mendatang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perhatiannya. Saya Ayudhya Pasha selaku pembawa acara mohon undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.